Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Saskia Putri Syawalani. Aku merupakan siswi dari SMK Negeri 4, Kota Tangerang Selatan. Nah, sekarang ini aku lagi ada di masa PKL nih teman-teman, atau biasa yang disebut dengan magang. Dan tempat PKL yang aku tempati adalah PT PPMP Indonesia. Pada hari ini, aku berkesempatan menjadi host podcast PPMPI. PPMPI sendiri adalah singkatan dari Pusat Pengembangan Manajemen Pengadaan. Nah, maksudnya manajemen pengadaan itu gimana sih? Sesuai dengan judul podcast yaitu Kenalan Yuk dengan PT PPMP Indonesia. Hari ini aku mengundang tamu spesial untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Yuk, langsung aja kita kenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum Mbak Mila, gimana kabarnya hari ini? Salam. Alhamdulillah, baik ya Mbak. Semoga sehat selalu ya Mbak. Nah, Mbak Mila, mungkin Mbak Mila bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman yang menonton video, biar lebih kenal dengan Mbak. Assalamualaikum. Saya Nisa Kamila, bisa dipanggil Mila. Saya direktur di PT PPMPI, PPMP Indonesia. Direktur PT PPMP Indonesia ya Mbak. Nah, kira-kira Mbak Mila udah menjabat berapa tahun jadi direktur? Dari tahun 2018. 2018 ya? Oh, berarti sekitar udah 5 tahunan ya. Nah, awal Mbak Mila itu jadi direktur itu gimana sih Mbak? Mungkin Mbak bisa ceritain pengalaman Mbak. Oke. Jadi sebenarnya saya tuh lulus S2 2016 ya. 2017 saya sempat di luar dulu. 2018 baru di sini. Di sini PT PPMP ini kan sebenarnya usaha keluarga. Nah, jadi saya melanjutkan orang tua saya. Di 2018 saya menjabat jadi menggantikan orang tua saya. Oh, jadi ini punya orang tua yang berusaha dengan tua. Nah, PT PPMP sendiri ini bergerak di bidang apa Mbak? Bergerak di bidang pelatihan dan sertifikasi. Jadi awalnya sih sebenarnya kita fokusnya ke migas karena kebetulan orang tua saya itu kerja di bagian gas, di bidang migasnya. Terus lama-lama kita bekerja sama dengan pemerintah. Gitu. Jadi sampai sekarang kita banyaknya pesannya pemerintah. Kira-kira berdirinya PPMP itu sejarahnya bagaimana Mbak? Sejarahnya itu awalnya orang tua saya di bidang migas. Dan di bidang migas itu kan banyak banget sertifikasi ya. Jadi di situ dibuatlah kita bikin pelatihan dan sertifikasi juga. Dulu banyaknya di bagian migas di procurement-nya, di supply chain procurement gitu. Terus merembet lah kita jadi KPP yang pengadaan di pemerintah gitu sampai sekarang. Oh gitu. Oke, PPMP ini berdiri pada tahun berapa Mbak? Tahun 2002. Tahun 2002. Oh, udah lama sekali berarti ya? Udah Sudah 21 tahun. Nah, kalau apakah pernah ada permasalahan Mbak dari berdirinya PPMPI sampai sekarang? Kalau permasalahan sih saya kurang tahu ya, tapi kalau permasalahan secara teknis itu pasti ada lah ya setiap menjalankan pelatihan dan sertifikasi itu. Tapi kalau permasalahan yang lain sih tidak. Nah, awal kuliahku merintis PPMP itu bagaimana Mbak? Karena saya sebenarnya tidak merasakan awalnya, tapi sebenarnya karena sebenarnya bukan usaha menengah ke atas ya, ini jatuhnya menengah ke bawah kan usaha kita ini. Dengan kita masih tim yang kecil, ya jadi kekurangan tuh ada pastinya, tapi kita coba pertahankan. Saya tuh coba mempertahankan karena nggak ingin ini tuh mati gitu. Karena tahu kan ini dari usaha orang tua saya kan. Kalau nanti mati ya sayang aja udah dibangun segini, udah dengan apa ya PT, membangun PT kan susah ya. Jadi saya pertahankan lah. Jadi emang banyak sih ininya tantangannya. Dari yang pertama sih nyari peserta karena sayang kita tuh banyak banget ya di luar sana. Sayang kita tuh banyak. Terus kita fokusnya ke pemerintah lebih banyak kan. Jadi gimana ya? Susah sih karena saingannya itu udah banyak dan udah pada senior gitu. Usianya orang tua saya lah gitu kan. Jadi saya tuh suka mikir gimana ya, maksudnya nggak mungkin juga mengalahkan ya tahu diri lah ya jatuhnya. Harus cari lagi gimana nih strategi lain gitu ya, paling itu kita bertahan lah. Emang sih kita belum bisa ya sampai mengalahkan mereka, tapi bertahan lah nih, stabil, utamakan dulu stabil. Jadi 2000 aja karyawan tuh emang susahnya di situ sih.
nyari peserta dan bisa kita bersaing dengan pesaing yang lain. Kalau kita mau incar swasta, swasta tuh nggak ada kayak UUD-nya buat kamu tuh wajib ikut materi ini, kamu tuh wajib verifikasi, itu nggak ada kalau di swasta. Kalau di pemerintah tuh ada. Jadi ada. Jadi kayak orang pengadaan itu harus punya sertifikasi pengadaan. Apalagi pemangku jabatan itu harus ada gitu. Jadi kita memasarkannya sebenarnya lebih gampang kan. Tapi karena saingannya juga banyak, apalagi yang pemiliknya itu masih yang megang gitu, yang senior dibanding saya. Jadi koneksinya tuh lebih deket gitu kan. Jadi itu sebenarnya sangat apa ya, struggle sih. Apalagi sekarang ini di PT ini angkatannya tuh angkatan 90-an nih, bukan lagi yang angkatan dulu kan, 60, 70 ya. Jadi kita harusnya nyari apa lagi nih, cari lagi yang lain gimana nih, atau nggak kita nyari koneksinya yang emang bisa diajak kerjasama nih gitu. Maksudnya kita stabil dulu deh, jangan ngoyo harus ini gitu, enggak, kita stabil dulu lah. Nah, kalau karyawan di PPMP itu ada berapa Mbak? Kalau PPMP-nya sendiri sebenarnya kita cuma bertiga. Bertiga doang? Iya, bertiga doang timnya. Kita kalau buat tim marketing ada banyak sih daerah kita, ada yang mau kerja sama kita. Tapi kalau buat intinya itu kita cuma bertiga, saya sama dua itu yang masuk di perusahaan itu aja. Oh iya. Kalau itu kan aku pernah lihat Mas Hakim buat proposal pengajuan pelatihan untuk siswa-siswa SMK 4 sekolah aku ya. Oh ya. Nah makanya aku bingung kira-kira pelatihan ini yang diadakan memang yang sudah berprofesi atau pelajar seperti aku juga bisa. Kalau awalnya sih lebih yang udah berprofesi ya, udah bekerja gitu. Tapi nah itu dia, kita tuh apa nih inovasi lain gitu. Padahal nggak mungkin deh kalau tujuannya ke sana aja gitu. Banyak banget saingannya kan. Dan kita cari ini mahasiswa kan atau siswa kan gitu. Cari aja yang pelatihannya nggak mesti pengadaan juga. Jadi sekarang emang kita udah banyak nih di luar pengadaan gitu. Oh gitu. Dan manfaatnya tuh apa aja Mbak kalau kita ikut pelatihan? Kemudian dulu ya, dan juga sertifikasi. Karena sekarang penting banget ya kalau ada sertifikasi. Apalagi kalau aku ngelihat training mahasiswa tuh pasti mau kuliah sertifikat, ya sih, portofolionya kan. Kayaknya itu sih yang kita mau buat, harus di ini. Karena emang jujur kalau buat di pelatihan training ini struggle banget buat nyari peserta, itu susah banget. Nyari narasumber gampang, banyak yang mau gitu. Apalagi kita punya kenalan senior banyak gitu. Tapi kalau peserta itu susah, bener, buat menurut aku tuh susah banget. Susahnya tuh gimana Mbak? Jadi supaya dapat tuh gimana cara mempromosikannya? Penasaran banget. Kalau promosinya kita banyak nge-blast email kan, email sama WhatsApp, terus dari yang klien kita yang dulu nih kita hubungin juga gitu. Terus sama tim marketing kita yang di luar daerah, ayo ada yang mau nggak gitu kita. Dengan kita tuh sebenarnya lembaga swasta, tapi harga juga masih terjangkau dan inilah nggak aneh-aneh lah, insya Allah gitu. Dan kadang itu minat atau kadang mas hari aja. Oh itu tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya pelatihan pengadaan itu rata-rata kalau sekarang sih gara-gara ini ya COVID, ada ilmunya dulu. Habis itu ada tatap mukanya, baru ujian gitu. Ya, itu tergantung. Kalau dulu offline seringnya kita minat, ya kalau nggak bisa lah di hotel lain gitu. Tapi kalau sekarang tuh banyaknya sih enggak, enggak. Atau mintanya di kantornya itu juga bisa. In-house kita nggak di kantor aja gitu, bisa. Nah, kira-kira kalau misalnya setiap pelatihan itu temanya sama atau enggak Mbak? Soalnya aku pernah nih, waktu itu kita minta tolong sama Kak Firly atau Mas Aki. Barang di PPT itu ada cara manage uang, terus cara mempromosikan, itu aku jadi penasaran. Terusnya setiap pelatihan itu apa temanya sama atau berbeda-beda gitu? Nah, ini tergantung nih. Kalau misalnya kita targetnya pemerintah, biasanya temanya sama. Kita lebih ke pengadaan. Apalagi kalau misalnya yang buat sertifikat itu temanya sama aja kan, emang udah ditentuin gitu. Tapi kalau di luar itu beda pun nggak masalah, kita jalanin gitu. Kayak cuma bintek gitu, ya udah ayo nggak apa-apa. Kan bintek paling cuma sehari, 2 hari gitu kan.
Kalau yang kayak sertifikasi kan baru yang sampai semingguan kan gitu. Jadi sertifikatnya itu emang standar nasional ya? Iya, BNSP. Jadi belum standar internasional. Belum. Kalau internasional kita ada. Kita uh, kebetulan kita tuh di Indonesia yang pengadaan internasional tuh ada dua doang yang pegang, di Universitas Kristen Mulia sama di KPMPI. Kita tuh pegang sertifikat ini. Universitas itu di mana Pak? Kristen Mulia. Iya. Itu di Jakarta. Oh Jakarta. Kemudian saya alumni di situ juga. Dari situ. Jadi cuma ada di situ sama di saya. Walaupun sekarang sih sebenarnya bukan yang megang, bukan Prasmula lagi ya. Kayak pelatihan dari Prasmula yang megang gitu, beda bisa gitu, yang setahu saya terakhir gitu. Nah itu tapi masalahnya pesertanya, karena itu kan tujuannya lebih ke swasta ya. Jadi kita suka bingung nih, apa nih yang meyakinkan mereka untuk ikut gitu. Kalau swasta tuh nggak ada yang harus kamu sertifikat ini yang susah sih, kecuali kalau yang teknisi ya. Kalau teknisi kayak mungkin di bagian migas itu emang wajib gitu, tapi kalau cuma di bagian pengadaan enggak. Karena kalau selama ini saya pelajarin pengadaan di swasta sama pengadaan di pemerintah itu cara pandangnya beda gitu. Bedanya kayak gimana? Jadi kalau menurut saya ya, jadi kalau di swasta itu lihat aja kalau misalnya dari struktur organisasi, pengadaan itu bukan suatu yang khusus gitu, malah kayak di anak pendidikan jatuhnya. Kalau dulu saya belajar ya, kalau sekarang saya belum tahu lagi sih. Tapi kalau di pengadaan pemerintah itu ya soal praktis itu kan uang masuk banyak ya. Jadi emang itu mereka tuh harus yang punya sertifikat yang boleh di situ. Nggak bisa main-main. Mereka loh yang ngatur keuangan, ya kan mengambil pengadaan kan. Mereka yang pegang uang, mereka yang belanjain, mereka yang harus bikin spek apa aja nih yang buat dibelanjain gitu. Nggak sembarangan kan gitu. Pengadaan juga kan. Tapi ya beda level sama marketing sama finance itu kan beda kan. Kalau marketing sama finance tuh kayak ada khusus sendiri. Marketing aja banyak kan, marketing, business development gitu kan. Finance juga banyak. Tapi kalau itu operation aja kan, operation tuh cuma sedikit, paling ya merchandising, udah yes. Gitu aja gitu. Bukan yang kamu tuh masuk sini harus ada sertifikat ini enggak gitu. Makanya kita meyakinkan kamu harus belajar itu tuh susah jatuhnya, kecuali kalau dia emang udah senior ya yang emang butuh sertifikasi gitu. Tapi kalau yang masih muda-muda tuh ya ngapain gitu. Itu sih udah mau bayar terus ngapain gitu kan, dan dibutuhin. Kalau pemerintah kan ada undang-undangnya, kamu wajib gitu. Makanya itu struggle kita nyari peserta. Kalau selain pemerintah susah, kalau pemerintah banyak saingan. Iya sih, Ya, gitu. Kira-kira mempromosikan itu cuma lewat online atau pernah terjun langsung mungkin ke lapangan juga? Kalau semenjak COVID ya kita nggak pernah terjun langsung sih. Jadi semuanya via online Ya online, biasanya nelfon gitu ke klien dulu, gitu sih, sama 12 email. Nah, kan setelah mengikuti pelatihan nih Mbak, kira-kira tanggapan peserta itu gimana? Nah, maksudnya kan kadang ada tanggapan positif, tanggapan negatif. Mereka sih memuaskan sih. Memuaskan. Iya. Dan ya, alhamdulillah saya kalau ngelihat kerja karyawan lain tuh bagus sih. Mereka tahu gimana ininya. Mungkin harapan Mbak Ila ke depannya untuk KBBI gimana? Harapannya pasti lebih bagus lagi. Bagus lagi. Iya sih. Apa ya? Kita emang itu sih. Aku tuh bingungnya sebenarnya emang di situ ya. Kalau sebagai di tim tuh pasti pesertanya udah melakukan ini udah ngasih, kita udah bikin jadwal juga kan, ada tuh staff jadwal pelatihan apa aja. Kalau narasumber kita gampang dapetnya, tapi kok peserta susah banget gitu, padahal narasumber kita juga udah lumayan kan. Itu sih, itu sebenarnya harapannya kita bisa nambah pesertanya, nambah koneksi ya jatuhnya ya, jadi biar lebih lancar aja. Jadi kalau setahun itu bisa ngadain pelatihan berapa kali Mbak? Beda-beda tapi ya, beda-beda tema ya. Ya misalnya sebulan tuh pengadaannya sekali atau 2 kali, tapi yang di luar pengadaan bisa ada 1 lagi dalam sebulan. Kira-kira ada mau nambah karyawan itu Mbak?
siapa tahu kalau lulus tuh bisa masuk sini. Mau sih. Tapi kalau bertiga aja tuh ya, karena sempat repotan jadi cuma Itu pasti sih kerepotan. Apalagi kalau misalnya kita sekarang banyaknya jadinya di luar daerah. Itu tuh pasti kayak Mas Firly udah ke sana, yang ngurusin lagi Mas Firly lewat telepon gitu. Mas Firly juga, jadi kita nggak ada yang khusus ini begini, begini. Kita fleksibel, ini siapa yang mau begini, ya maksudnya ini siapa nih? Aku nggak mesti harus yang ada. Kamu harus di kantor gitu. iya, tapi Mbak nggak tahu nanti datangnya Kemudian menjadi tes gitu. Nggak boleh sampai keteteran. ya, karena kan timnya juga dikit ya, Iya. belum mau ngapain lagi. Kalau mau ya. Insya Mbak. Iya. Mungkin itu aja Mbak pembahasan kita hari ini. Nah kesimpulannya kira-kira apa nih Mbak yang mau disampaikan ke teman-teman lainnya? Silakan cek di sosmed PPMBI, website-nya juga ya. Bisa daftar sebagai peserta ya. Oke teman-teman, karena pembahasannya sampai sini aja, nanti di akhir video aku kasih sosmed PT PPMP Indonesia ya. Dan terima kasih banyak yang Mbak Mila udah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih banyak Mbak. Mohon maaf kalau misalnya ganggu. Terima kasih juga sudah menonton video ini sampai habis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. PT Pusat Pengembangan Manajemen Pengadaan Indonesia yang disingkat menjadi PT PPMP Indonesia adalah perusahaan yang telah berdedikasi untuk melayani segala kebutuhan dalam hal pelatihan dan sertifikasi, yang telah ikut serta membantu para pekerja untuk mendapatkan kemampuan yang sesuai.